Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ini mewawancarai kepada saudara Kak Bayu Fahmi Nugraha dari Universitas Sriwijaya mengenai kenaikan BBM. Kak Bayu, apa pendapat Kakak mengenai kenaikan BBM ini? Kenalkan, nama saya Bayu Fahmi Nugraha. Menurut saya kenaikan BBM ini agak terburu-buru ya mungkin, karena eh, kenaikan BBM ini nggak diimbangin oleh kenaikan upah dan yang lain-lain. Terus juga eh, masih banyak sih yang perlu disubsidi juga, kayak apa ya, terlalu tergesa-gesa lah, karena dan jadi em, berdampak pada kenaikan harga barang ya, jadi membuat menambah inflasi di Indonesia ini, menurut saya itu. Ini apalagi. Kalau misalnya kan sekarang nih ya Kak, ada pemerintah tuh ngaju ke kayak guna ke motor listrik kayak gitu nah. Kalau menurut Kakak siapa mana tuh pendapat nih? Motor listrik, eh kalau motor listrik ya caknya bakal sama baik sih, yang ujung-ujungnya nanti orang beralih ke motor listrik, penggunaan listrik jadi naik. Oke baik, kalau Ferdinand ada yang nggak ditanyain? eh, izin Kak bertanya, eh, apa sih Kak dampak kenaikan BBM itu bagi kita, khususnya mahasiswa? Ya, kalau menurut aku sih ya otomatis nambah pengeluaran yang mungkin biasanya bisa bolak-balik kampus itu 3 kali dengan isi 20.000. Nah sekarang ada bisa lagi, mungkin cuman bisa bolak-balik 2 kali baik. Ya terus juga eh, dari orang tua kita juga kan sudah membatasi kan kita berapa dikasihnya, duit itu berapa. Nah jadi kita ya harus lebih lebih menghemat lagi sih itu, menurut saya. Ada lagi. Kalau Yulisa ada yang nggak ditanyain nggak mengenai Oke Kak, izin bertanya, kalau dampaknya bagi masyarakat menurut Kakak apa tentang kenaikan BBM ini? Ya itu tadi, dari kenaikan harga-harga barang, dan juga masyarakat kita ini kan sebenarnya juga tidak ini juga apa namanya, subsidi itu tidak do tepat kebanyakan, mungkin dari masyarakat yang menengah kan, menengah ke atas, sedangkan subsidi itu sebenarnya diperuntukkan untuk orang miskin, tetapi banyak dari masyarakat ini seperti travel mungkin kan, terus Gojek, itu mereka jadinya lebih banyak pengeluaran, sedangkan yo kita ini juga butuh pemasukan yang lebih juga. Kalau kalau pengeluaran lebih besar ya pemasukan juga harus lebih besar kan daripada pengeluaran. Nah kalau misalnya masyarakat itu beralih mungkin karena travel, karena naik kan mungkin, nah, terus beralih ke angkutan lain misalnya seperti kereta mungkin. Nah itu kan dampaknya bakal mengurangi konsumen dia. Jadi menurut saya lebih lebih mana ya, pemerintah itu harus lebih tepat lagi lah
atau ya mungkin kayak kemarin kan ada inovasi kayak My Pertamina, jadi orang-orang itu bisa lebih tahu kan siapa yang bakal bisa didapati Pertalite ini misalnya untuk subsidi. Tapi ya itu untuk masyarakat itu banyak pengaruhnya lebih ke negatif sih menurut saya. Itu saja. Baik Kak, kalau untuk saran gitu, untuk saran atau untuk masyarakat ke depannya atau saran buat pemerintah, kayak mana itu? Ada enggak Kak? Kalau saran saya sih, kalau untuk pemerintah ya lebih mana ya, di kan kita waktu sebelum kenaikan harga BBM ini kan ada kasus Pertamina yang rugi kan, rugi. Nah, bagaimana bisa kok Pertamina itu bisa rugi? Sedangkan kan subsidi itu ditanggungnya bukan oleh Pertamina, tapi oleh pemerintah. Nah, kok bisa subsidi itu merugi? Nah, subsidi atau maaf, Pertaminanya itu merugi. Nah, itu harusnya yang lebih diperhatikan. Kenapa bisa merugi? Terus juga ya tadi masyarakatnya juga kalau untuk yang subsidi itu ya sesuai kelah. Maksudnya tuh kalau memang masyarakat biasa yang bukan bukan dari super travel atau ojol misalnya, itu ya kalau bisa jangan pakai pakai subsidi. Terus juga apalagi ya, mungkin itu saja sih kalau menurut saya. Baik Kak, kayaknya sih ada lagi enggak tambahan untuk yang lain? Ada enggak? Sudah cukup? Udah. Sudah. Baik, makasih ya Kak udah mau diajak wawancara mengenai kenaikan BBM ini. Ya, kami ucapkan makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.